Assalamualaikum Bu Rini dan juga Assalamualaikum juga Bu Santi. Waalaikumsalam, Ratri. Waalaikumsalam, Bu Ratri. Ya, Bu Rini, apa kabarnya Bu Ya, Rini hari ini? alhamdulillah luar biasa baik dalam keadaan sehat. Oke, Bu Santi, apa kabar Bu Santi hari ini? Alhamdulillah sehat, Bu Ratri. Tetap Alhamdulillah. semangat nih. Ya, betul. Alhamdulillah ya Bu, harus sehat dan tetap semangat. Nah, Bu Rini, hari Ya, ini apakah Ibu akan melaksanakan coaching dengan Bu Santi? iya, hari ini akan melakukan coaching dan Iya baik Bu Rini. Nah, tapi sebelumnya izinkan saya ya Bu ya untuk melakukan kegiatan prasupervisi nantinya yang eh, yang kebetulan saya akan menjadi supervisor untuk proses coaching yang dilaksanakan oleh Bu Rini. ya, Nah, di kegiatan yang pertama ini, insya Allah ada ya, kegiatan prasupervisi ya Bu ya. ya, Izinkan saya untuk menyampaikan terkait rubrik penilaiannya. ya. Ya, nanti yang pertama ingin saya tanyakan Ibu, bagaimana kompetensi coaching dari beberapa kompetensi coaching yang ada ya, karena ada tiga yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga adalah menanyakan atau memberikan pertanyaan yang berbobot. Menurut Ya, Ibu dari beberapa kompetensi coaching itu, ya. mana yang ingin Ibu kembangkan? Saya lebih fokus untuk mengajukan pertanyaan berbobot, Ya, baik Bu Rini. apa namanya, mendengarkan. Iya baik ya. Ibu, bagian kompetensi mana yang menurut Ya, Ibu paling Ibu spesifik ingin Ibu gali dari coach Ibu? ya, Bu Ratri, saya ingin memperdalam keterampilan saya dalam mengajukan pertanyaan yang berbobot, seperti itu. Baik. Baik, berarti Ibu terfokus pada mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya? Ya, Iya, kemudian ya, terkait indikatornya Ibu, menurut Ibu indikator ketercapaian apa yang Ibu harapkan nih dari kegiatan coaching yang Ibu lakukan? ya. Saya berharap dalam proses coaching ini, ketika coach sudah merasa atau menemukan solusi dari permasalahan yang ada. Iya baik, jadi mudah-mudahan nanti bisa ditemukan solusi yang terbaik ya Bu ya dari Ya, permasalahan yang dihadapi oleh Koci. Nah, ya, kemudian ya baik Bu Rini, semoga nanti proses coachingnya bisa berjalan dengan lancar dan juga kompetensi yang ingin Ibu kembangkan dari kompetensi coaching yang Ibu lakukan bisa dilakukan dan bisa berjalan sesuai dengan harapan Ibu. amin, amin, amin. Terima kasih, Bu Ratri. Iya, baik Ibu. Selamat melanjutkan proses coachingnya Ibu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum, Bu Santi. Waalaikumsalam, Bu Rini. Iya, apa kabarnya nih? Alhamdulillah sehat, Bu Rini. Tapi kayaknya saya ada yang ganjel nih di hati, Bu Rini. Saya ada masalah Iya, sedikit. iya, iya, gimana Bu Santi? Bu Rini ada waktu nggak ya? Insya Allah dalam 15 menit ke depan saya insya Allah menghadirkan diri untuk mendengarkan keluhan Bu Santi. Ada Oke, apa nih? terima kasih Bu Rini. Gini Bu Rini, di kelas saya itu Iya, ada satu siswa iya. yang setiap minggunya itu pasti tidak masuk entah 2 hari atau 3 hari. Dan yang saya bingungin itu kadang dalam seminggu itu harinya Iya, bersamaan. Harinya sama gitu. iya, Harinya sama. Jadi saya pusing dengan satu siswa. Kadang-kadang ini anak kemana pas dicek dia lagi yang nggak masuk gitu. Jadi saya menghadapi masalah yang anak memang seminggu itu tidak full masuk sekolahnya gitu Bu iya, Rini, masalah yang sedang saya hadapi. iya, iya. Oke Bu Santi, Eh, menarik sekali ya. Ada anak yang tidak pernah masuk gitu ya, dan itu terus-terus berulang. Apa yang Bu Santi harapkan dari diskusi kita hari ini?
Yang saya harapkan setelah saya ngobrol dengan Bu Rini, Ya, saya bisa menemukan solusi. ya, Saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi, Bu Rini. ya, ya. Jadi dari hasil coaching kita pada hari ini, diskusi kita pada hari ini, Bu Santi ingin supaya permasalahan Bu Santi terhadap anak tadi yang tidak pernah masuk, yang membuat Bu Santi bingung gitu ya, jadi pusing gitu kemana nih anak gitu ya, bisa Iya, diselesaikan dan ada solusinya gitu ya. Jadi permasalahannya ini. Kemudian Bu Santi rencana apa yang mau Bu Santi lakukan untuk menyelesaikan masalah anak tersebut? rencananya saya akan langkah pertamanya itu saya akan manggil siswanya, Bu Rini. Saya akan manggil orang siswanya ke sekolah Ya, dan saya menanyakan langsung kenapa siswa itu tidak masuk gitu, tidak masuk ke sekolah. ya, Nanti selanjutnya saya akan manggil orang tua untuk ya. menangani masalah yang dihadapi oleh siswa saya. Iya, jadi rencana Bu Santi pertama adalah menanyakan gitu ya, jika eh, anak tersebut masuk, menanyakan apa alasan tidak masuk gitu ya. Mm-mm. Kemudian akan pemanggilan orang tua gitu ya Bu Santi ya. Iya, betul Bu Untuk Rini. ya, untuk mengidentifikasi permasalahan apa yang terjadi mungkin di dalam keluarganya sehingga anak tersebut tidak masuk. Iya. Iya. Bagus sekali Bu Santi apa yang sudah Bu Santi lakukan. Kemudian kira-kira agar rencana Bu Santi ini berhasil, apa yang akan Ibu lakukan? Di sini juga saya apa ya, saya berkomunikasi dengan teman sejawat ya, dengan teman sejawat dan juga di sini saya dengan memanggil siswa tersebut, saya ajak dia ngobrol secara langsung, kemudian berkomunikasi dengan orang tuanya dan intinya saya menginginkan perubahan pada diri siswa itu gitu. Jadi saya lebih dekat lagi dengan siswa tersebut yang mungkin selama ini siswa tersebut apa ya takut gitu mengutarakan masalah yang dihadapi gitu ya masalah yang dari jadi saya lebih membuka diri untuk lebih dekat lagi dengan siswa tersebut sehingga nanti setelah saya dekat dengan dia saya gampang memberikan arahan-arahan yang tadinya awalnya males gitu Ya, menjadi rajin sekolah dan juga saya mengadakan komunikasi dengan orang tuanya, memberikan pengertian kalau memang anaknya tidak masuk sekolah itu orang tuanya yang harus lebih open terhadap ya, siswanya tersebut, terhadap anaknya agar lebih rajin lagi berangkat ke sekolah, Bu Rini. Seperti itu, Bu Rini, yang akan saya lakukan. iya, baik Bu Santi. Oh, hebat sekali ya. Jadi Bu Santi sudah memiliki rencana-rencana terkait dengan permasalahan anak tersebut. Yang pertama tadi Bu Santi mau kolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu ya, Iya, betul, Bu Rini. untuk berbagi ide atau sharing gitu ya. Siapa tahu rekan tersebut memiliki ide-ide atau jalan keluar dari permasalahan yang mungkin sama dialami oleh guru tersebut. Begitu ya Bu Santi. Iya, betul. Ya, juga Bu Santi akan berkomunikasi lebih intens dengan orang tua dari anak tersebut sehingga komunikasi yang terjalin bisa meminimalisir uh, permasalahan anak tersebut, begitu ya. Jadi mungkin bisa terkontrol uh, tentang kehadiran anak tersebut, begitu ya Bu Santi ya. Iya, betul, Bu Rini. Menurut Bu Santi, seberapa besar keberhasilan kolaborasi dengan teman sejawat ini? Tuh, kalau dinilai sih ya, kayaknya 9 ya Bu Rini. 9 tuh ya, kayaknya luar biasa. Karena setelah saya adakan panggilan terhadap siswa dan orang tuanya, di hari berikutnya dan minggu berikutnya itu saya pun bahagia sekali. Ternyata anaknya berubah, masuknya lebih rajin. Karena memang awalnya itu anak tadi saya selalu mengadakan pendekatan ya kepada siswa tersebut berkomunikasi sehingga yang tadinya anak males menjadi rajin ya luar biasa perubahannya yang luar biasa Bu Luar Rini. biasa ya. Luar biasa perubahannya. Ya, jadi kolaborasi ini memang penting supaya kita tidak sendirian untuk dia satu sikap gitu ya atau satu keputusan terhadap permasalahan yang terjadi di sekolah. Siapa tahu dengan berkolaborasi kan banyak ide yang kita dapatkan gitu ya.
Iya, betul Bu Rini. Kira-kira kapan Bu Santi mau melakukan rencana Bu Santi tersebut? Secepatnya Bu Rini, karena saya menginginkan anak-anak itu Ya, dalam apa ya, dalam sekolah. Artinya apa? Anak-anak itu kalau sudah disiplin otomatis pada diri dia akan tertanam ya sejak dini. Jadi saya inginkan anak-anak semua rajin ke sekolah tanpa adanya paksaan. Tapi ke sekolah itu merupakan kesadaran dari diri dia sendiri gitu. Jadi anak harus rajin ke sekolah gitu Bu Rini yang saya inginkan. iya. Jadi memunculkan motivasi intrinsik dari siswa tersebut, begitu ya Bu Iya Santi betul. ya? Iya. Iya. Berapa lama rencana Bu Santi kira-kira akan berhasil pada murid-murid Bu Santi supaya tertanam disiplin, terutama disiplin kehadiran tadi ya, tanpa diberikan hukuman, sanksi, anak tersebut sudah sadar diri bahwa sekolah itu penting gitu dan kehadiran itu tidak perlu dipaksakan lagi. Berapa Iya. lama kira-kira Bu Santi merencanakan eh, kegiatan ini, proses ini sampai Santi merasa berhasil? Kalau untuk waktu sih, saya tidak butuhkan waktu lama ya Bu ini, kurang lebih 1 minggu. Kurang lebih 1 minggu ketika saya mengamati nih siswa itu tidak masuk, kenapa alasannya. Kemudian saya langsung bergerak, ya kan, bergerak, berkolaborasi dengan teman sejawat. Kemudian saya langsung pada pemanggilan siswanya, orang tuanya. Jadi saya tidak membutuhkan waktu lama karena saya menginginkan secepatnya anak saya, siswa saya itu rajin masuk sekolah, terus jadi lebih disiplin dalam pembelajaran. Apalagi saya berpikir kalau sudah kelas 6 ya tidak masuk sekolah kayaknya nanti pelajarannya ketinggalan dan saya sebagai guru juga malah sedih nih anak apa dia tidak suka dengan saya atau gimana, tapi saya menginginkan anak itu rajin berangkat sekolah agar hak siswa itu terpenuhi dengan baik. Iya, iya, iya betul Bu Santi. Waduh, mulia sekali tujuannya ya, supaya anak terpenuhi hak belajarnya. Hmm. Kemudian kira-kira komitmen dan siapa yang bertanggung jawab terhadap kelancaran pelaksanaan? Bagaimana kami Bu Santi dan tanggung jawab terhadap dan siapa kira-kira yang harus bertanggung jawab terhadap rencana tindak lanjut Bu Santi tadi? Oke, Bu Rini, komitmen yang akan saya lakukan di sini saya lebih apa ya mendekatkan diri kepada siswa. Artinya saya tetap berkomunikasi dengan siswa tersebut dan membuka diri untuk anak-anak saya. Jadi dengan saya berkomunikasi secara intens dengan anak-anak, saya berharap anak-anak itu lebih terbuka dengan saya sehingga apa yang dia hadapi dia mau bercerita sehingga nanti ke depannya anak-anak yang tadinya malas masuk sekolah, malas belajar, sudah berubah semua ke arah yang lebih baik lagi, lebih positif lagi. Jadi itu Bu Rini komitmen yang Ya, saya akan lakukan. Saya ya. akan lebih mendekatkan diri kepada siswa, membuka diri untuk bisa jadikan sahabat, orang tua, teman bagi siswa murid saya. Ya, waduh hebat Bu. Alhamdulillah ya, ternyata dari hasil diskusi panjang kita hari ini yang waktunya terbatas dan sempit ini, Bu Santi sudah menemukan solusi ya atas apa yang tadi Bu Santi uh, alami gitu ya. Tadi kan awalnya masih merasa galau, gundah gitu ya. Duh punya permasalahan nih anak-anak, ada anak yang nggak pernah masuk. Dan ternyata diskusi kita kali ini membawa Bu Santi kepada solusi gitu ya. Jadi sudah memiliki sendiri nih rencana yang akan Bu Santi lakukan dan solusi apa yang harus kita laksanakan. Gitu ya Bu Santi ya. Ya, Bu Rini. Alhamdulillah sekali diskusi kita siang ini ternyata membawa hasil mudah-mudahan seperti apa yang kita harapkan. Amin. Bagaimana Bu Santi kira-kira ada hasil jalan atau ada harapan Bu Santi? Bu Rini, setelah saya ngobrol dengan Bu Rini, rasanya itu hati plong dan bahagia sekali gitu. Karena saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi pada saat ini. Iya, alhamdulillah ya Bu Santi ya. Dan kebetulan juga waktu kita habis gitu ya. Saya akan melanjutkan kegiatan lain. Mudah-mudahan apa yang
kita lakukan pada siang ini bermanfaat untuk Bu Santi dan juga untuk saya. Selesai saya Bu Santi ya. Ya, terima Ya, kasih Bu Rini. Ya, terima kasih Bu Rini. terima kasih Bu Santi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali proses coaching yang dilakukan oleh Bu Rini dan Bu Santi pada hari ini ya. Masya Allah, untuk Bu Rini, mungkin menurut Ibu ya, bagaimana Ibu menilai performa Ibu ketika Ibu sedang melaksanakan kompetensi coaching tadi? Iya Bu Ratri, Alhamdulillah tadi selama pelaksanaan coaching saya sudah merasa maksimal ya apa yang saya harapkan, yang saya inginkan, menurut saya sudah terlaksana. Masya Allah, ya jadi karena tadi sudah dilaksanakan, boleh izin ya Bu ya, saya ingin menyampaikan hasil pengamatan saya terhadap proses coaching yang tadi Bu Rini lakukan. Ya Baik betul Bu. sekali, sesuai dengan penilaian Bu Rini tadi ya, Bu Rini menilai bahwa Bu Rini tadi sudah maksimal dalam melakukan kegiatan coachingnya. Ya betul sekali Bu, karena dari alur coachingnya tadi Masya Allah sudah dilaksanakan dengan baik proses tirtanya, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian bagaimana Bu Rini tadi melakukan identifikasi masalah, kemudian juga bagaimana Bu Rini menanyakan rencana aksinya, dan juga termasuk Bu Rini menanyakan tanggung jawab. Ya, itu sudah Bu Rini laksanakan semua, dan kemudian kompetensi dari coaching ini juga tadi sudah Bu Rini miliki semua. Mulai dari tadi kehadiran penuh, saya lihat Bu Rini sudah fokus terhadap Bu Santi sebagai coaching, mendengarkan dengan aktif ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang dialami Bu Santi sudah didengar dengan baik oleh Bu Rini. Kemudian tadi sesuai dengan kompetensi yang memang ingin Bu Rini kembangkan, yaitu bisa mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, di situ tadi sangat terlihat sekali ya, Bu Rini bisa mengajukan banyak pertanyaan, sehingga dari pertanyaan yang Bu Rini ajukan tadi bisa menggali solusi dari coaching, di mana tadi coachingnya adalah Bu Santi, itu bisa menggali dengan baik, sehingga Bu Santi bisa menemukan sendiri atau memahami kekuatannya sendiri untuk bisa menemukan solusi terkait permasalahannya. Masya Allah, luar Ya, biasa sekali Bu Rini ya. Jadi Alhamdulillah. alhamdulillah dari apa yang tadi sudah Bu Rini lakukan. Kemudian menurut Bu Rini, pada saat tadi Ya, melakukan coaching ya, ya. apa saja sih yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Ketika tadi kan kompetensi yang saya kembangkan adalah menanyakan pertanyaan yang berbobot, Iya, juga kehadiran penuh gitu ya baik. terhadap proses coaching tersebut. Dan saya merasa itu sudah saya lakukan walaupun kehadiran penuh kadang-kadang masih fokusnya agak terganggu dengan lingkungan sekitar. Gitu. Tapi saya berusaha maksimal untuk memberikan uh, perhatian penuh terhadap coaching. Masya Allah, ya luar biasa Bu Rini ya. Memang dari catatan saya tadi ya, memang juga dari kompetensi coaching yang dilakukan oleh Bu Rini tadi, memang yang Bu Rini kembangkan itu sudah Bu Rini Ya, tunjukkan gitu. Jadi tadi lebih ke kesadaran penuh, dan ya, terutama mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu. Nah, iya. kemudian berdasarkan hasil coaching yang baru saja saya sampaikan Bu Rini, menurut Bu Rini kompetensi apa lagi yang nantinya ke depannya ingin Bu Rini kembangkan dalam kompetensi coaching Ibu? Mungkin kehadiran penuh saya disertai dengan fokus ya itu yang harus lebih banyak berlatih supaya tidak terganggu oleh kita juga lebih mendalam pertanyaan yang bobot tadi. Jadi yang dimiliki oleh Koci tadi muncul.
Ah, iya, Begitu. Masya Allah. Ya, baik Bu Rini. Semangat terus ya Bu Rini ya. Semoga dengan proses coaching Masih. ini kita juga bisa saling membantu ya Bu Rini ya. Teman kita, rekan sejawat kita yang mungkin memerlukan bantuan dalam mencari solusi dari permasalahannya. Ya, mungkin demikian saja Bu Rini dari kegiatan supervisi ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua ya Bu Rini ya. Dan Amin, juga amin. sehat selalu Bu Rini. Mudah-mudahan nanti Amin. kita bisa saling belajar lagi Bu Rini. Iya. Terima kasih Bu Ratri. Iya, sama-sama Bu Rini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.